Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Baiklah, kita mulai kembali pembelajaran informatika kelas 8 dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pekan lalu kita sudah menjelaskan atau belajar tentang mengenal internet dan jaringan lokal. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi dimulai dengan pembandingan apa itu jaringan internet dan internet. Lalu kita sudah belajar tentang jaringan internet. Nah, jaringan internet itu kan seperti yang sudah dibahas terbagi menjadi 3 menurut tata letak atau geografisnya. Di antaranya adalah LAN, MAN, dan WAN. Sedangkan intranet jangkauannya lebih sempit, hanya berupa LAN saja atau local area network. Nah, tadi kan ya bersifat sempit kalau intranet itu area kerjanya. Kalau internet itu dunia internasional. Kebutuhan perangkat kerasnya untuk internet itu komputer, modem, dan saluran telepon sebagai koneksi internet. Sedangkan intranet hanya komputer, modem, dan router saja. Perangkat lunaknya untuk internet, browser aplikasi, sistem aplikasi. Nah, ini sama ya dengan intranet. Untuk kecepatan akses, kalau internet itu karena luas, cepat, tetapi untuk intranet lebih cepat karena hanya satu area. Protokolnya sama ya, TCP dan IP. Itulah pembanding antara internet dan intranet. Nah, untuk selanjutnya adalah perkembangan internet. Internet itu berkembang pertama-tama muncul oleh kebutuhan militer Amerika Serikat yang bernama DARPA atau Department Advanced Research Project. Jadi awalnya hanya kebutuhan militer ya. Kemudian pada tahun 1969 Universitas USA membentuk ARPANET. Nah, ini cikal bakal internet ya. Jadi dari ARPANET atau Advanced Research Project Administration. Namun pada tahun 1980-an ARPANET terpecah menjadi 2 jaringan, yaitu ARPANET dan MILNET. Jadi jaringan militernya terpisah sendiri ya. Tetapi keduanya itu tetap melakukan hubungan komunikasi antar jaringan dengan masing-masing kebutuhan. MILNET sebagai kebutuhan militer dan ARPANET di bidang akademis, karena pada waktu itu internet di sana dibutuhkan oleh perguruan tinggi yang ada di Amerika. Nah, pada tahun 1982 ARPANET sudah mengenalkan protokol standar atau TCP ini menggunakan sistem DNS yang diawali pada tahun 1984. Namun penelitian atau riset ini pada bulan Maret 1990 ARPANET itu resmi dibubarkan karena diambil alih oleh NSF-Net yang menghubungkan beberapa negara membuat super komputer ya. Nah, itu untuk sejarah internet. Tetapi di Indonesia itu sendiri kita bisa merasakan internet pada tahun 1995. Bisa dilihat informasi perkembangan internet yang masuk di Indonesia itu dari tabel yang ada di gambar. Silahkan kalian catat poin-poin intinya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kegunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bersama-sama, internet itu dimanfaatkan hampir semua bidang, baik itu bidang pendidikan, komersial, pemasaran, maupun lain-lainnya. Sehingga nanti akan muncul istilah seperti
kalian harus terbiasa. Nah, secara umum manfaat dari internet itu yang pertama, internet sebagai sarana mendapatkan informasi dengan cepat, karena melalui jaringan internet kita bisa mengakses semua informasi di seluruh dunia hanya dengan satu klik ya, dan di sana informasinya lengkap. Misalnya kita mau belajar, ada istilah e-learning. Kemudian yang kedua adalah internet sebagai sarana komunikasi dengan biaya yang murah, karena kita bisa menjangkau dengan kuota ya, tidak perlu jauh-jauh mengunjungi tempat di berbagai luar negeri. Misalnya kalau dulu itu untuk komunikasi chat atau video call susah ya, kalau sekarang lebih mudah. Itu sebagai sarana komunikasi. Untuk selanjutnya adalah membentuk jaringan sosial, bisa untuk diskusi ataupun bisnis. Contohnya jaring sosial Facebook itu yang paling populer ya. Fungsinya sebenarnya untuk kelompok diskusi dan bisnis atau e-marketing. Dan yang berikutnya melanjutkan yang tadi ya, yang keempat internet sebagai sarana promosi, dan yang kelima belanja online. Ini termasuk e-marketing atau pemasaran. Jadi dengan internet kita bisa menjadi pengusaha. Dan yang ke-8 adalah media pertukaran data. Dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan www atau singkatan World Wide Web, kita dapat menggunakan internet sesungguhnya dan saling bertukar informasi apapun komplit ya. Tetapi jangan lupa kita harus tetap bijak dalam menggunakan jaringan internet, karena ada dampak baik dan dampak buruk untuk kita semua. Itu anak-anak penjelasan yang bisa saya sampaikan. Itu saja tambahan materi untuk pembelajaran hari ini. Bisa dilihat juga di modul sampai halaman 7 ya. Dan selanjutnya ada tugas tambahan, yaitu membuat tabel teka-teki seperti gambar yang tampil di layar ini. Kalian boleh terbiasa ya istilah